Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bareng gua sini di acara baru kita nih bertiga, namanya musik ngumpul asik. Asik apa kayak gitu. Bersama gua Yogi dan sebelah kanan gua Yasin. sebelah kiri gua ada Aman. Kira-kira kita mau ngumpul apa nih? Bahas apa ya kira-kira ya? Yang seru nih. Nih kita bahas topik-topik yang terjadi di sekitar kita dengan cara kita. Ya, iya. Oke, kita bahas apa yuk? Topik pertama, gimana kalau kita bahas tentang Gen Z? Wah, apa nih? Seru deh Gen Z. Seseru apa ya? Ada apa? Gen Z ngapain lagi nih Gen Z? Gen Z ini emang benar-benar banyak bahan yang bisa dibicarakan. Ya ini berubah peraturan di MK. Bisa jadi. Yang berubah di MK itu milenial. Milenial. Iya. Belum. Oke, lanjut. Ini beda lagi. Ini tentang lapangan kerja Gen Z. Waduh. Katanya Gen Z susah dapat kerja. Gua coba cari beritanya ya. Nah, ini gua dapat di CNN. 9,89 juta Gen Z di Indonesia menganggur. Oke. Menurut Badan Pusat Statistik, mencapai hampir 10 juta penduduk berusia 15 sampai 24 tahun atau biasa disebut Gen Z menganggur. Ini adalah usia muda dengan rentan usia yang tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan. Jadi benar-benar nganggur, nggak kuliah, nggak ikut pelatihan dan tidak bekerja. Oke. Kira apa sih penyebabnya ya? Apakah benar sesulit itu Gen Z mendapatkan lapangan pekerjaan? Coba bisa dibahas. Coba dulu nih. Mungkin boleh, Rama? Gua dulu ya. Males. Kenapa males aja? Kenapa? Gimana deh? Kenapa males Gen Z dari Gen Z itu males. Aduh. Gini, dari stigma gua, lu boleh buka deh data. Ini berdasarkan riset juga tadi karena beritanya pakai data. Iya. Ada data juga bahwa beberapa hasil survei kebelakangan ini menunjukkan bahwa etos kerja, mungkin ini penilaian dari sana kerja di korporasi, di perusahaan ya, itu semangat kerja atau keinginan bekerjanya juga kecil gitu. Dari yang sudah bekerja pun kebanyakan mereka memilih cabut dalam rentang waktu yang singkat, cabut. Loyalitas kurang, terus generasi strawberry gitu loh. Generasi strawberry. Gak bisa under pressure. Aduh. Gitu, kayak Sulit. wajar mereka nganggur tuh wajar gitu. Suruh siapa malas. Tapi bukannya emang lapangan kerjanya nggak ada masalahnya. Bisa juga. Karena kan disediakan tempat. Gue banyak lihat postingan di hire, perusahaan hire itu syaratnya nggak masuk akal dengan segala macam keahlian, syarat pendidikan. Bahkan pernah nih, gue kemarin lihat di FYP gue sih. FYP nih. Jadi Gen Z. TikTok apa? Referensinya TikTok. Gen Z. Gue ngeliat ada postingan lowongan kerja. Oke. Untuk menjaga konter minuman teh. Oke, konter minuman. Ya. Syaratnya S1. Waduh. S1. Konter minuman loh, posisinya ya. Syaratnya S1 dan segala macam keahlian akuntan dan lain sebagainya. Dia tuh nggak logis gitu. Sekedar menjaga konter. Logis dong. Gimana logisnya coba? Dari sisi apa nih logis? Ini kalau kata gue ya. Oke. Kuliah itu pada akhirnya membentuk pola pikir. Kenapa S1? Karena logical thinking pasti. Itu dibentuk terus etos kerja dan lain sebagainya. Keahlian akuntansi yang menurut gue itu hard skill, yaitu kebutuhan untuk jadi penjaga konter lah, untuk bisa hitung-hitungan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau Gen Z tidak bisa memenuhi, emang males. Intinya males kayaknya. Udah gimana? Ada teman lain? Ya maksudnya gini, kita nggak bisa menyamaratakan satu generasi sebagai pemalas gitu kan. Karena kan ya pasti ada yang bisa pemalas, ada yang rajin banget. Tapi kan masalahnya adalah
kita lihat nih ketika job fair, kita lihat banyak lowongan kerja itu antriannya segitu panjangnya gitu loh. Padahal ya berapa besar sih mereka bisa dapat? Di kesejahteraan lapangan kerjanya. Iya. Ini gua Gimana? ini karena gua merasakan kerja di korporasi, terus ngerasain juga jadi bagaimana orang yang cari karyawan gitu ya. Oke. Lapangan kerja tuh banyak. Masalahnya Gen Z ini nggak qualified. Iya, gue tahu. Masalahnya kualifikasi yang dipinta nih, yang dipinta tinggi banget. Waduh, jadi belum ketemu. Lu bayangin nih baratnya, ya anak baru lulus fresh graduate, tapi dituntut harus punya pengalaman. Loh, Nah, pengalaman. Program Kampus Merdeka menciptakan pengalaman. Mereka dihadapkan dengan yang namanya KKN atau magang. Ya, itu kan di situ kan bisa terbentuk portofolio dan sebagainya. Ini menurut gue gak ada alasan gitu. Tapi berapa banyak nih anak masyarakat Indonesia punya kesempatan sampai ke jenjang kuliah? Tapi menurut gua di angka 9 juta itu menurut gua angka dapat pendidikan tingginya cukup banyak juga. Nggak bisa nih, gue buka ya data dari Kompas nih, gue baca di Kompas. Oke, coba. Penurunan di jenjang pendidikan tahun 2022 dari Survei Angkatan Kerja Nasional BPS tahun Agustus 2022. Oke. Nah, 7,1 juta lulusan hanya 7,1 juta kurang dari 1,1 juta lulusan hanya 1 juta. 1 juta yang diterima di sektor formal. Oke. Nah, berarti kan itu yang terdiri dari lulusan perguruan tinggi sebesar 525.481 atau 54,3%. Terus SMA-nya 42%, SD sampai SMP-nya 3%. Oh, segitu rendahnya gitu loh. Karena Gen Z, gue tahu kenapa angka penurunan ini. Terus lebih kompetitif angka yang lulusan SMA kan, lebih kompetitif kan. Gue tahu kenapa, karena Gen Z dengan naruh qualified yang sangat rendah tapi pengen gaji gede. Gimana tuh? Jadi dengan perusahaan juga mikir. Lu standar lu rendah di bawah qualified tapi lu minta gaji gede. Banyak nih Gen Z itu buat pandangan lu kayaknya kurang kayaknya ya. Ya kan? Ini masalah style, gaya hidup. Ya kan? Jadi menurut gua aspek-aspek yang dimiliki Gen Z itu ya. Tapi menurut gua daripada Gen Z mengeluh soal nggak punya pekerjaan gitu ya. Lebih banyak pekerjaan yang sebenarnya hari ini bisa banyak dikuasai oleh Gen Z. Kayak gimana contohnya? Contoh jadi content creator. Maksud gua itu kan sekarang udah jadi pekerjaan, bahkan menghasilkan income dan lain sebagainya, jualan online. Ya nggak perlu standar kualifikasi yang tinggi untuk masuk perusahaan menurut gua. Kayak gitu. Cuman aja pertanyaan mau apa enggak. Lagi. Karena Malas apa enggak? Tapi gini, kalau lu bicara kayak gitu kan, nggak semua orang punya kesempatan itu posisinya. Kan yang namanya sebagai kayak misalnya content creator dan lain sebagainya itu ya butuh apa ya? Butuh medianya gitu lah, pengetahuannya. Dan oke lah mungkin kalau di Jakarta, oke gue percaya mayoritas bisa. Oke. Tapi kan Indonesia ini nggak Jakarta gitu loh. Nggak Jakarta doang, jangan Jakarta sentris. Akses internet mungkin. Iya gitu. Tapi menurut gua pemerintah sudah cukup memberikan banyak fasilitas. Enggak, lu bayangin deh. Triliunan yang dikeluarkan pemerintah untuk ngebangun BTS di daerah pertama. Terus kita punya satelit. Ya kan, Satria tuh berapa triliun tuh. Ya kan? Jadi kalau ngomongin akses internet di seluruh Indonesia udah 95% tuh sudah tercover. Gitu. Kecuali lu di hutan banget gitu maksud gua. Itu beda cerita. Tapi menurut gua nggak ada alasan sih untuk akses itu. Itu yang pertama. Yang kedua, akses terhadap pekerjaannya. Menurut gua sih lapangan pekerjaan sudah cukup banyak. Cuman ya kadang
perusahaan itu atau korporat kayak di lapangan kerja itu nggak ketemu match-nya gitu sama generasi ini gitu. Sebenarnya lowongannya ada, Ada nih lowongannya banyak gitu. cuman nggak Cuman ketemu nih. ketika orang pada ngelamar gitu nggak match gitu. Kayak swipe kiri mulu gitu kan, ketemu swipe kiri, nggak cocok nih gitu, nggak cocok. Kayak gitu. Dan terlebih Genzi cukup pilih-pilih buat kerjaan. Iya. Dua-duanya Aku memilih, dua-duanya memilih nih. Perusahaan menganggap Gen Z kayaknya kurang qualified, Gen Z-nya agak pilih, dengan iya. pekerjaan. Ya itu gue Coba bilang, kita nih. kualifatnya nggak ada, tapi dia pengen tinggi, terus pengen enak juga. Tapi gini lah, kalau misalnya lu bicara kayak gitu, ketika perusahaan pun ngasih tugas job desk-nya yang juga spek dewa, bahkan spek nabi mungkin, Pilihan begitu ya di atas. Disuruh ini nyebarin agama. siapa tahu kita ada perusahaan minta bisa ngebelah lautan, kan? Waduh. Kayak Nabi Musa. Kan Iya, perusahaan ini. itu sekarang harus bisa skill segala macam dengan kompensasi yang nggak seimbang. Jadi double job, tapi gajinya nggak ikut Mending kalau double. double job Oh, lebih. lebih Tapi di Aduh. usia-usia muda menurut gua punya banyak keahlian dan mengerjakan banyak hal itu investasi. Kalau bagi gue, Ya masuk sih. menurut gua, apalagi buat diri kita Bisa. gitu. At least setelah lu punya pengalaman cukup banyak dan lu fokus satu bidang, ya itu kan melalui proses yang panjang. Maksud gua menginvestasikan waktu, menginvestasikan diri lu untuk lebih capek daripada orang lain, sedikit aja itu kan bisa, menurut gue investasi ke depannya bisa jadi sesuatu buat lu gitu. Ya orang-orang hebat hari ini juga melalui hal yang sama, melakukan hal pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, nambah sedikit waktunya dia bekerja yang harusnya 8 jam jadi mungkin 12 jam atau mungkin gak ada, mungkin bisa kerja kapan aja, ya kan bisa lebih dan lain sebagainya. Menurut gua harus hal seperti itu harus mau diinvestasikan gitu, jangan malas. tapi mungkin kalau Apa sih? Jangan dikit-dikit anjing gue butuh duit. Kayaknya males banget. Cuma beresin ini hari ini, aduh gue healing. Apa sih? Gitu maksud gue. tapi gini, Jangan coba. ketika Ada sisi lain. pekerjaan mungkin oke lah, dia akan meluangkan waktu lebih lembut dan lain sebagainya. Ketika kompensasinya seimbang dengan apa yang sudah dilakukan, fine. Menurut gue, ini pandangan gue. Silahkan pribadi. Ini pandangan gue. Mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai kompensasinya, menurut gue itu adalah sebuah nilai tambah. Nilai tambahnya bukan di kompensasi, Apa? tapi di kemampuan lo, ya kan, di Betul. etos kerja lo, dan hal-hal yang membuat sebenarnya itu ada peningkatan. Gue nggak sedikit kok mengerjakan hal-hal yang gue tidak dibayar, dan gue mau aja. Berarti intinya biar nambah skill lu ya. Karena gitu. gue tahu di situ ada value yang bertambah sama diri gue selain uang. Kalau Gen Z nggak mau. Ya enggak lah. Emang gitu. Yang nganggur. Aduh. Emang gitu. Tapi ini gue tanya nih sama lu. Gue merasa kayaknya angkatan sekarang tuh gampang banget ngomong kayak selalu SMA nih. Gue mau tunda dulu deh. Gue nggak mau langsung kuliah. Ya. Hanya karena alasan gue capek. Iya sih, banyak sih. Karena di angkatan gua tuh guru-guru lulus SMA tuh Ya, pada cari kampus, pada kuliah. Adapun yang nge-hold untuk kuliah, mereka fokusnya kerja, langsung kerja, entah itu bantu orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau gue dilihat di generasi ini, kayak gampang banget untuk bilang gua gap dulu deh setahun gitu karena gue capek pengen istirahat. Anjir, Istirahat. apa yang lo dapat saat SMA sih? Tinggal lu butuh 1 tahun untuk gap. Aduh, Untuk sampai istirahat ya. Tapi gini, ketika katakan mental ya, kalau tadi mentalitas lah. Tapi kan ketika emang untuk posisinya adalah lapangannya yang sulit, karena hari ini nih yang gue lihat bahwa kalau tadi lu bilang sekarang itu banyak pekerjaan kayak content creator dan lain sebagainya, itu jelas loh justru malah menjadi penyebab kurangnya lapangan pekerjaan. Karena hari ini yang berkembang adalah sektor-sektor yang tidak padat karya, dalam artian yang nggak menyerap banyak karyawan, ya cuma butuh 3-4 orang cukup. Beda sama zaman dulu yang perusahaan itu padat karya.
Berarti tandanya kita nggak berharap kepada, udah nggak bisa lagi berharap kepada kuantitas, tapi kita berharap pada kualitasnya untuk bisa bersaing ke slot yang cuman sedikit itu. Ya berarti kan bener dong Kalau- lapangan kerja kan itu. Kalau sendiri. ya karena ini masalahnya adalah di individu. Lu kalau mau bersaing, kalau lu sadar bahwa pekerjaan itu sedikit, ya lu bersaing di mana kualitas tuh bisa masuk ke sana. Jangan memilih untuk istirahat. Dia udah tahu sedikit, Wah, cari kerja udah tahu sedikit, setahun itu lama, men. bisa banyak hal dikerjakan. Banyak hal yang bisa lu kerjain, banyak hal yang bisa nambah ilmu lu, nambah skill lu. Jangan bandel cuti karena malas. Jalan. Tenang tak. Jangan marah-marah dulu, sabar. Ini pola dasar, basic itu. Menurut gue, dari dulu juga orang tua kita sering bilang, dari zaman mereka muda pun sering bilang cari kerja itu susah. Tambah susah ketika males. Ada sanggahan? Apa cukup berarti? Ya itu yang tadi gue bilang, memang kondisi hari ini sulit. Nyatanya sulit. Harusnya sih Gen Z itu dapat beradaptasi lebih cepat sih sama kondisi keadaan. Karena ekosistem pendukungnya tuh udah sangat cepat banget berubah. Dan seharusnya bisa belajar lebih banyak. Karena kalau di zaman kita baca, untuk belajar satu keahlian aja harus cari bukunya, beli bukunya. Sekarang gue tinggal buka internet, buka YouTube, cepet banget. Seharusnya secara skill, secara motivasi harusnya udah lebih bisa lebih berkembang dari orang-orang sebelumnya sih. Dan itu harus bisa dimaksimal. Itu tuh senjata tau. Gua justru ngeliat yang di bawah gua tuh sebenarnya cepat banget punya. Mungkin kita butuh waktu banyak untuk sampai titik ini. Mungkin Gen Z bisa lebih cepat gitu umurnya, kayak gitu ya. Itu sih kalau saran dari gua, jangan malas Tetap. Gimana jadinya sarannya dibuat Gen Z, Bung Yasin? Mungkin kalau gua lebih ke untuk penyedia pekerjaan mungkin ya dari perusahaan, untuk ketika ngasih syarat juga yang lebih lebih manusiawi. Jadi jangan sampai ngasih kualifikasi tapi spek dewa itu loh. Aduh. Jadi kan ya gimana Steve Graduate ini bisa mencapai kalau spek yang dipinta itu tinggi gitu. Mantap. Dan usahakan jangan juga Jawa sentris. Karena kan oke lah mungkin di Jawa itu Banyak. SDM-nya sudah mumpuni mungkin ya, tapi kan Indonesia itu bukan Jawa doang. Bagaimana dengan para Gen Z yang di luar Jawa, itulah yang harus juga dipikirkan. Oke. Intinya mah dari pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan Gen Z ingat jangan malas. Ini satu kata-kata dari gue, jangan pernah takut mencoba. Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal, padahal banyak tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.